Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk menimba ilmu apa yang akan disampaikan oleh Bu Sul Fajriani Indah. Pertama saya mohon maaf, sampaikan permohonan maaf dari Kepala Sekolah, dari Bapak Ruslan SPD MSI yang tidak bisa hadir untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini karena ada kegiatan yang tidak sama pentingnya untuk beliau. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan sekolah kita sebagai sekolah penggerak, ada banyak hal yang memang menjadi program sekolah penggerak yang harus kita mulai dan harus kita jalankan. Salah satunya adalah upaya menumbuhkan budaya positif di sekolah, dan hal ini akan kita dengarkan lebih jelas pemaparannya oleh Ibu Indah Sul Fajriani. Dan saya berharap apa yang disampaikan pada pagi hari ini bisa kita imbaskan, kita bisa aplikasikan kepada anak-anak kita, juga kepada rekan-rekan kita sebagai budaya positif di sekolah ini. Tidak panjang lebar, itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini teman-teman diberi kesempatan berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan yang ini salah satu program dari Guru Penggerak, sosialisasi upaya menumbuhkan budaya positif di sekolah. Jadi karena kita adanya di SMA Negeri 1 Kendari, maka pemaparan materi terkait bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah kita lebih ke lingkup sekolah kita. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya teman-teman, mengawali kegiatan kita hari ini. Agar kegiatan ini bisa berjalan lancar hingga akhir, saya mengajak teman-teman terlebih dahulu untuk kita sama-sama berdoa. Semoga kegiatan kita setelah ini kita bisa mendapatkan manfaat ya. Walaupun kegiatannya sederhana, tapi insya Allah manfaatnya besar. Tidak hanya buat kita pribadi, setidaknya nanti kita bisa telurkan ke teman-teman. Karena sejatinya teman-teman, tidak semua teman-teman kita itu care dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Hanya dengan memandang judulnya, oh kayaknya ini tidak penting. Tapi sejatinya ketika kita mempelajari itu lebih jauh, kita akan bisa melihat seberapa besar manfaat materi ini sebenarnya sebagai bekal kita sebagai seorang guru ketika kita ingin menghadapi siswa-siswa kita. Bukan hanya menghadapi siswa kita, tapi menghadapi teman-teman sejawat kita pun seperti itu. Baik, kegiatan kita awali, saya pandu berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, teman-teman, saya kira saya tidak perlu memperkenalkan diri. Saya ini adalah salah satu calon guru penggerak di Angkatan 9. Banyak teman-teman yang sudah lebih dahulu dari saya. Teman-teman yang masih muda boleh mendaftar sekarang. Angkatan 11 juga sudah dimulai. Dan saya percaya teman-teman ketika sudah mengikuti kegiatan guru penggerak ini akan tergerak dengan sendirinya. Tapi memang susah untuk menggerakkan orang lain ya. Setidaknya gerakkan diri kita dulu gitu. Nah, ini adalah satu upaya saya berbagi apa yang sudah saya dapatkan, tidak menunjukkan bahwa saya lebih pintar dari teman-teman, tidak. Pengalaman teman-teman mungkin jauh lebih besar dibanding saya. Tetapi sekecil apapun ilmu itu ketika kita bagi itu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan ini juga akan menjadi sesi di mana kita bisa sharing. Teman-teman mungkin punya pengalaman bagaimana menangani siswa, bagaimana menghadapi teman-teman yang kalau kerennya sekarang orang bilang NDP ya, NPD ya. Nah, narsis personal disorder. Banyak sekali teman-teman yang merasa dirinya, saya ini lebih, ngapain kamu mau ngajarin saya lebih pintar. Kenapa kamu mau informasikan ke saya lebih tahu, saya lebih senior. Nah, itu penyakit teman-teman.
namanya NPD. Setiap orang kita percaya punya yang namanya NPD. Tetapi ada yang kadarnya sekian persen. Nah, kalau sampai sudah berlebihan, sampai tidak lagi bisa menerima saran dari orang lain, nah itu NPD-nya udah kelebihan. Kalau kata psikiater, bawanya ke psikiater deh, kayaknya ada hal yang perlu dibenahi. Kenapa? Karena kita sebagai guru ketika merasa diri, saya udah banyak pengalaman ini, tertutup pikirannya untuk bisa menerima saran. Ngapain kamu mau sarankan ke saya, kau lebih muda, saya ini sudah makan asam garam lebih banyak. Padahal tidak pernah ditahu ya, tidak disadari bahwa kodrat zaman itu berputar. Terkadang mindset yang dibawa itu adalah mindset lama. Dan saat ini kita berada di era di mana semuanya itu serba digital. Informasi yang masuk itu tidak bisa kita filter. Maka yang dikatakan lebih bisa adalah mereka yang mau menginvestasikan waktunya untuk lebih banyak belajar materi itu. Sesenior apapun usianya, seberapa banyak pun pengalamannya, jika dia membatasi diri dengan terbuka ya, mindsetnya tidak open, maka dia akan tertinggal. Karena banyak prinsip seperti ini, tidak ada yang bisa menggantikan seorang guru. That's right, benar. Tidak ada yang bisa menggantikan seorang guru. Tapi guru yang tidak mau membuka diri, guru yang tidak mau update, guru yang tidak mau upgrade, itu akan ditinggalkan oleh siswa. Bagaimana caranya siswa meninggalkan? Orang dia di dalam kelas, dia tidak akan mau belajar. Begitu guru-guru masuk, dia sibuk dengan HP-nya. Begitu guru mengajar, dia sibuk cerita dengan temannya. Guru ini tidak menarik. Bagaimana mau menarik? Dia tidak pernah mengupdate dirinya. Ketika orang lain sudah berselancar di dunia maya dengan teknologi, dia hanya masih sibuk dengan ceramah. Ketinggalan, capek. Bu, kalau ceramah saya bisa nonton YouTube. Iya tidak? Jadi mari kita coba melihat ya, seperti apa menumbuhkan budaya positif di sekolah, khususnya di SMA Negeri 1 Kendari, tidak hanya kepada siswa tapi juga kepada teman-teman kita nantinya. Baik, ini saya lewati saja ya. Nanti kita bisa berkolaborasi teman-teman. Jika ada yang ingin di-sharingkan, mungkin teman-teman punya pengalaman. Saya yakin muda pun usianya teman-teman pasti menemukan masalah-masalah ketika menghadapi siswa. Nah, ini yang coba kita sharingkan. Kemudian jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh raise hand. Ini karena kita ruangan ber-AC, saya kira ini sudah. Dan menjaga ketertiban, sebaiknya handphone kita silent ya. Boleh dengan handphonenya, tapi agar tidak ada noise yang bisa distort kita punya kegiatan, maka mohon kiranya untuk di silent. Baik teman-teman, ini ada satu, ini kayaknya kita tidak perlu ini ya. Saya hanya ingin kita berbagi dulu teman-teman. Menurut teman-teman, apa sih pentingnya budaya positif di sekolah? Kalau kita pikir-pikir, untuk apa sih budaya positif? Atau adakah teman-teman tahu seperti apa sih budaya positif itu? Coba kita menyimak kembali, merecall kembali memori kita ketika kita masuk di SMA 1. Adakah budaya yang dimiliki oleh siswa itu yang menurut kita kayaknya anak ini kurang berbudaya deh? Adakah? Kalau saya ketika piket ya, saya sering mengatakan ke siswa, kayaknya ada budaya dari kita yang sering hilang. Budaya apa itu? Budaya kita kalau dulu ketemu guru itu kita, selamat pagi Bu. Apakah menurut teman-teman itu hilang di sekolah kita? Tidak. Masih ada ya? Apakah semuanya? Tidak juga. Nah, ini yang coba kita angkat kembali. Apa pentingnya budaya positif di sekolah? Nah, baik, saya lanjut dulu. Nah, teori yang mendasari budaya positif di sekolah, teman-teman, ada teori kondisi sosial, di mana teori ini menyatakan bahwa lingkungan sosial itu mempengaruhi perilaku dan hasil belajar siswa. Saya kira kita sepakat ya, lingkungan sosial kita itu sangat mempengaruhi. Kalau ada orang bijak mengatakan, bahwa kalau kita berteman dengan penjual ikan, walaupun kita tidak menyentuh ikan, baunya berimbas ke kita ya.
Sama juga dengan penjual parfum. Kita tidak berteman dengan penjual parfum, kita tidak menyentuh parfumnya, tapi kita ada di lingkungannya. Kalau anak-anak sekarang mengatakan circle-nya. Begitu kita keluar, kamu kok harum ya? Karena kita habis berasal dari circle kita. Jadi, teori kondisi sosial ini menyatakan bahwa lingkungan sosial di mana kita berada itu mempengaruhi karakter kita, mempengaruhi perilaku kita. Ada yang pernah bertanya seperti ini, apa sih bedanya perilaku dengan karakter dengan karisma? Karakter dengan karisma. Ada yang tahu tidak? Karakter dengan karisma, apa yang ditunjukkan? Kalau karakter, kalau saya berpikir seperti ini, kalau karakter adalah inner beauty kita, kalau perempuan inner beauty, dari dalam itu keluar. Kalau karisma itu adalah apa yang ada di luar kelihatan. Jadi ibarat handphone casingnya. Karakter itu adalah kepribadiannya di dalam. Semakin banyak orang mengenal kita, maka yang keluar itu adalah karisma kita. Kita ingin menampilkan yang terbaik. Kita ingin orang melihat kita itu baik. Tapi semakin sedikit orang yang mengenal kita, maka yang muncul di diri kita itu adalah karakter. Ini aslinya dia. Sepakat? Nah, ini yang coba kita lihat kembali. Kenapa kita perlu membahas tentang karakter? Karena yang kita hadapi adalah manusia. Manusia yang hidup dari lingkungan-lingkungan yang berbeda. Itulah siswa kita. Kalau di kurikulum Merdeka dikatakan berdiferensiasi. Nah, kita perlu sebagai guru, kalau adik-adik pernah kuliah dulu, pasti ada yang namanya mengenal karakter siswa. Nah, ini penting, kenapa? Karena yang akan jadi objek pengajaran kita, yang akan kita tumbuh kembangkan minat bakatnya itu adalah siswa. Nah, untuk bisa mengembangkan itu, kita harus mengenali karakter mereka. Kadang ada guru, nanti kita lihat ya, seperti apa sebenarnya guru kita. Kita akan berefleksi. Karena kita nanti ada beberapa posisi kontrol guru ketika mengatasi siswa. Kemudian ada teori motivasi. Teori ini menekankan bahwa lingkungan yang positif akan memotivasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sepakat? Sepakat. Motivasi itu tidak hanya berasal dari luar, tapi dari dalam juga ada motivasi. Saya kira kita sudah belajar teori motivasi ya. Ketika kita zaman kuliah dulu, hanya mungkin sudah agak dilupa. Bahwa motivasi itu sangat penting untuk meningkatkan kepribadian siswa. Karena jiwa-jiwa seperti siswa di SMA itu adalah anak-anak yang labil, yang gampang kita beri kontribusi pada perilakunya dengan motivasi-motivasi. Sehingga perlu guru yang bisa memotivasi siswa, tidak hanya sekedar memarahi siswa. Ketika siswa melakukan kesalahan, tiba-tiba gurunya hanya bilang, kamu memang bodoh, di mana kau taruh kau punya otak itu? Seperti itukah guru yang diharapkan? Nah, ini yang coba kita bahas teman-teman. Karena terlalu banyak kita lihat guru itu membawa arogansinya. Membawa, oh saya ini guru loh, saya ini harus kamu hormati. Tanpa dia harus bisa memberi teladan kepada siswa. Kita boleh mengatakan, kau jangan masuk, sudah terlambat. Tidakkah kita sadari bahwa kita juga sering terlambat masuk dalam kelas? Apakah kemudian siswa menghukum kita? Tidak. Nah, ini yang kemudian coba lagi kita refleksi diri. Kita banyak-banyak berefleksi. Untuk bisa menjadi guru dengan pribadi yang bisa diteladani, maka kita banyak berefleksi. Tempatkan diri kita ketika kita menjadi siswa. Melihat guru yang hanya pandai ngomong, pandai menjudge siswanya, tapi dia sendiri tidak pandai merefleksi dirinya. Selanjutnya ada teori kecerdasan emosional. Teori ini menekankan pentingnya perasaan dan emosi dalam mempengaruhi pembelajaran dan kinerja siswa. Teori ini menggambarkan bagaimana kita coba menumbuhkan budaya positif sebelum kita belajar. Jangan tiba-tiba kita masuk kelas, saya absen, bu guru absen ya, Aswal, Maya. Kemudian, ayo sekarang buka halaman sekian. Siswa itu dari rumah bete, sudah bertengkar dengan adenya, sudah bertengkar dengan kakaknya gara-gara motor, pusing dengan mamanya, sampai di sekolah mukanya suntuk, tiba-tiba buka halaman sekian. Bagaimana perasaannya? Maka teori ini mengajarkan, mari kita pancing perasaan siswa. Ada bagusnya seperti ini teman-teman.
Kalau saya seperti ini mengajar, ini berbagi praktek baik. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu. Biasanya saya sampaikan ke teman-teman, karena saya guru bahasa Inggris, students, let me check your present. Biar saya cek dulu kehadiran kalian, tapi jangan bilang hadir Bu ya. Tolong sampaikan apa yang kamu rasakan hari ini ketika mem absen. Jadi misalnya, Aiswal, malas mem, Maya, ngantuk mem. Sehingga kita tahu, oh ini anak lagi ada masalahnya nih, lagi malas. Panas mem, padahal lagi masih pagi. Panas mem, lapar mem. Nah, jadi kita sudah tahu secara emosional, kita coba mendekatkan diri kita kepada siswa kita. Sehingga pembelajaran yang kita sampaikan, itu kita tahu, oh anak ini lagi seperti ini. Bagusnya kita pancing dulu motivasi belajarnya. Karena dari rumah dia sudah susah. Nah, sehingga banyak yang bilang, model pembelajaran saat ini itu lebih banyak bermain. Iya, karena untuk mengembalikan motivasi moodnya anak-anak, coba Bapak Ibu kalau tidak mood, kemudian langsung dikasih tugas, bete tidak? Iya, pasti bete. Tiba-tiba dari rumah banyak masalah, sudah istri ngomel, suami marah-marah, bla 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 bla, sampai di sekolah tiba-tiba kepala sekolah bilang, selesaikan ini RPP, dikumpul sebentar. Umat kepala. Apa bedanya dengan siswa? Mereka juga seperti itu. Nah, sehingga penting bagi guru untuk memancing emosional siswa terlebih dahulu. Triknya sederhana, cukup absen, manfaatkan momen di mana kita mengabsen siswa. Siswa akan merasa guru ini ingin mengetahui saya lebih dalam. Guru ini perhatian sekali. Usni mengantuk mem, berarti Usni tadi malam kurang tidur ya, terlalu banyak main game. Nah, dia merasa tuh, saya diperhatikan nih. Sederhana teman-teman kalimatnya, tapi siswa kita merasa diperhatikan. Tidak hanya sekedar, Asni, hadir mem. Dia cuek. Dia berpikir, dia juga tidak mau tahu urusan kita. Yang dia tahu pokoknya dia gugurkan kewajiban, selesai mengajar, selesai bola-bola, terima gaji. Sementara tidak seperti itu sejatinya seorang guru. Panggilan hati seorang guru. Jadi dibahagiakan dulu siswanya, dibuat dulu perasaannya nyaman untuk belajar, baru kemudian kita masuk materi. Ketika dia sudah nyaman, sudah enak, maka dia akan lebih fokus. Apalah gunanya kita berbicara di depan, dia sibuk sendiri dengan pikirannya. Pada akhirnya ketika kita kasih dia sumatif, formatif, bodoh ini anak, tidak sampai KKM. Bagaimana mau sampai KKM kalau kondisinya seperti itu? Jadi kita mau berefleksi nih, kita menumbuhkan budaya positif. Nah, selanjutnya ada teori konsep diri. Teori ini menekankan bahwa budaya sekolah yang positif, menghormati siswa, dapat membantu membentuk konsep positif dan percaya diri mereka. Nah, teori ini mengatakan bahwa setiap orang itu punya kebutuhan. Nanti kita akan belajar seperti apa sih kebutuhan kita. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa kemudian manusia itu terlihat, siswa kita itu terlihat tidak mood, tidak ini, karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Nah, dan konsep ini menekankan bahwa budaya positif tidak hanya di siswa, tapi juga di guru. Mari saling menghargai. Ketika siswa kita lihat ini, coba samperin, ditanya, kamu kenapa nak? Sepertinya hari ini kamu bete. Ada masalah kah? Iya mem, tadi mamaku udah kasih saya uang jajan sedikit. Hari ini saya lagi pikir-pikir mem, sebentar jam istirahat mau makan apa. Sederhana seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita tidak care, berbuntut kepada bahwa pembelajaran kita tidak akan tercapai tujuannya. Bukankah yang kita buat di modul ajar bagaimana mencapai tujuan pembelajaran? Dan untuk mencapai itu ada langkah-langkah. Salah satunya ciptakan budaya positif dari diri kita dulu, kemudian terjun ke siswa kita. Setelah itu suasana sudah kondusif, maka nyaman untuk kita belajar. Selalu dikatakan bagaimana menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Kembali dulu kepada gurunya. Kalau ada guru yang tidak mencapai tuntas, sering sekali guru mengatakan, memang ini anak bodoh. Kita mau apakan juga, kita mau balik-balik juga kepalanya, kita mau coba-coba, memang dia bodoh. Sejatinya tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah, coba kita refleksi kembali, yang ada adalah cara saya, metode saya, strategi saya, pendekatan saya yang tidak bisa menggali minat dan bakatnya. Setiap anak itu unik dengan kelebihannya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan dia harus bisa pelajaran kita, tapi gunakan cara minimal dia mendekati.
Jadi buatlah diri kita seperti guru yang dirindukan oleh siswa. Nah, bagaimana untuk mengetahui dia rindu sama kita? Coba sering-sering Bapak Ibu memberikan mereka feedback. Suruh mereka memberikan feedback kepada kita. Tapi jangan ada tekanan, jangan mereka under pressure. Ya, misalnya, sekarang Bapak Guru mau minta kalian coba berikan umpan balik ya. Dengan wajah kita saja dia sudah takut. Ih, ngerinya ini Pak Guru, Pak. Kayaknya kita harus kasih dia yang senyum-senyumin supaya dikasih bagus nilai tak. Nah, yang seperti itu tidak akan bisa mengubah diri kita. Kalau saya menyampaikan ke anak-anak, sampaikan sejujur-jujurnya. Setiap akhir saya masuk, saya menyampaikan ke siswa. Bisa berikan umpan balik, hari ini pembelajaran kita tidak seperti kemarin, Mem. Kemarin seru, hari ini kurang. Berarti ada yang kurang lagi di saya. Ya memang tidak harus selalu bagus. Ya, tergantung metode yang kita gunakan. Setelah itu kita ukur ketercapaian kompetensi yang tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan. Jadi tidak hanya sekedar bermain dengan anak-anak, tetapi juga kita ukur apakah pembelajaran saya ini tujuannya sudah bisa tercapai. Nah, karena kalau kita mau kembali ke konsep pembelajaran konvensional zaman dulu, ya banyak kan gurunya yang sibuk. Sama seperti ketika saya berbicara di depan sini, teman-teman ya. Anggap saja saya ini sebagai guru dan teman-teman adalah siswa. Alangkah dongkolnya saya, ya, ketika saya bertanya, anak-anak ada yang tahu ini? Semua anak-anak diam. Akhirnya sampai di ruang guru bilang, saya bingung itu anak-anak ditanya tidak ada yang mau menjawab. Tidakkah kita merefleksi diri ketika kita menempatkan diri kita sebagai siswa? Apakah kita juga atraktif, interaktif dengan guru? Tidak. Pikirkan apa yang salah di diri kita. Nah, jadi kita banyak-banyak berefleksi teman-teman, seperti itu. Baik, ada teori keterlibatan. Teori ini menyatakan bahwa keterlibatan dan partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah sangat mempengaruhi hasil belajar mereka. Tepat sekali. Bagaimana kemudian kita memiliki skill untuk bisa mengajak siswa itu terlibat. Jadi sebenarnya guru ini teman-teman yang dibutuhkan adalah skill. Ya. Guru itu harus punya skill bisa memantik. Kalau di belakang teman-teman bisa lihat workshop penguatan literasi dan numerasi dalam pembelajaran. Kenapa konsep literasi kita rendah? Kenapa numerasi kita rendah? Dicari, memang anak-anak Indonesia itu tidak pintar-pintar. Pertanyaannya, yang mendidik anak-anak Indonesia itu siapa? Gurunya. Kalau gurunya cerdas, maka dia akan bisa mendidik siswanya menjadi anak yang cerdas. Jadi lagi-lagi ketika dikatakan literasi dan numerasi Indonesia rendah, bayangkan kita berada di urutan 74 dari 79 negara. Artinya kita berada di antara negara-negara Bosnia, negara-negara termiskin, tertindas, terbelakang, dan Indonesia ada di situ, siswanya. Artinya apa yang disoroti? Gurunya. Sampailah sudah terima sertifikasi, terima tambahan penghasilan, terima ini, terima itu. Ternyata hasilnya siswa Indonesia masih berada di bawah. Terlalu banyak alasan kita. Memang segitu belum cukup, di daerah sana ada lagi perbandingan. Tapi kenapa kita tidak coba kembali merefleksi diri kita? Bahwa sejatinya memang cara mengajar saya yang masih kurang. Maka ada pepatah mengatakan, hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Iya kan? Berarti kalau hasil kita seperti ini, maka proses. Nah, siapa yang ada dalam proses itu selain siswa? Guru. Guru yang punya peran penting. Guru yang pegang kontrol terhadap siswa. Sehingga ketika literasi numerasi itu rendah, maka yang disoroti adalah gurunya. Berarti guru tidak berkompeten. Diadakanlah evaluasi, apakah sertifikasi ini mempengaruhi keprofesionalan seorang guru meningkatkan? Ternyata tidak. Buktinya hasil PISA, Program International Student Assessment, hasil survei yang diikuti oleh sekian negara, kita berada di kondisi terendah. Kenapa? Karena budaya positif itu belum bisa kita bangun. Berawal dari budaya positif, teman-teman. Kita bangun sebuah kondisi kelas yang kondusif, sehingga siswa termotivasi untuk belajar, merasa nyaman untuk belajar. Nah, baik, saya lanjut.
Ada 4 kebutuhan dasar manusia. Saya sudah sampaikan tadi. Sebenarnya ada 5 teman-teman ya. Cuman satu itu dia secara fisiologi gitu. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kayak kebutuhan makan. Kita seperti ini kan karena berusaha untuk mencari penghasilan biar bisa makan. Nah, itu satu kebutuhan. Terkait dengan siswa, ada 4 kebutuhan mendasar. Yang pertama, kebutuhan diterima dan disayang. Saya kira semua orang ingin diterima dan ingin disayang. Sehingga ketika siswa itu kita marah-marahi, bayangkan perasaannya seperti apa. Tidak usah jauh-jauh teman-teman. Kalau teman-teman saja pada saat briefing langsung dimarahi kepala sekolah, perasaannya bagaimana? Apa bedanya dengan siswa? Maka pada dasarnya kebutuhan kita adalah untuk diterima dan disayang. Ketika kita menemukan ada siswa kita aneh-aneh, kemungkinan 4 dari kebutuhan ini tidak dia miliki. Karena sejatinya perilaku kita itu ditentukan seberapa besar kebutuhan kita itu terpenuhi. Iya tidak? Nah, ada siswa ini, siswanya mem ini kayaknya cari perhatian. Berarti kasihan dia mungkin kurang diterima, dia kurang disayang sehingga dia butuh disayang. Nah, ini 4 kebutuhan dasar manusia, tidak hanya siswa, kita juga seperti itu. Maka ketika kebutuhan dasar diterima dan disayang itu sudah terpenuhi, seperti apa kebutuhan diterima dan disayang? Kita saling menghormati saja, kita sudah merasa disayang. Kita saling menghargai saya. Walaupun saya guru senior, hargailah saya. Misalnya ya, walaupun saya guru junior, hargailah saya. Karena tidak ada orang yang ingin tidak dihargai. Misalnya dimarah-marahin di depan umum. Sama juga dengan siswa teman-teman. Mereka adalah pembelajar dewasa yang punya rasa malu yang tinggi. Dimarahi oleh gurunya di depan orang banyak, itu menyebabkan dia bisa depresi. Tahu kalau dia sudah depresi, maka perasaan senangnya, sukanya kepada guru hilang. Ketika perasaan senang dan suka kepada guru itu hilang, jangan berharap dia bisa maksimal di pelajaran kita. Maka pelajaran kita itu menjadi bom di kepalanya yang suatu waktu bisa meledak, tidak akan pernah dia sukai sampai kapanpun. Toh kita tidak ingin menjadi guru yang tidak dirindukan oleh siswa. Maka mari ciptakan bagaimana kita guru bisa memenuhi keempat kebutuhan dasar siswa kita. Selain tadi kebutuhan bertahan hidup, makan dan minum, itu urusan orang tuanya. Tapi kita punya kesempatan untuk bisa merasa bahwa siswa kita itu diterima. Satu contoh simpel yang saya kasih tadi, yang saya contohkan tadi, yang sering saya lakukan di siswa, hanya bertanya, pagi ini pasti kita hadir dengan perasaan yang nano-nano ya. Mari, pasti kita hadir dengan perasaan yang nano-nano ya. Ada yang tadi marah-marah. Selain model seperti itu teman-teman, kalau sekalian saya boleh berbagi praktek baik. Biasanya 5-10 menit saya minta siswa itu membagi diri ke dalam 2 kelompok. Saya minta mereka membagi diri ke dalam kelompok tik dan tok. Nah, untuk apa? Terkadang siswa itu butuh didengarkan. Dan kita tidak bisa mendengarkan semuanya. Iya kan? Jumlahnya 36, kita mau dengarkan dia satu-satu, habis waktu. Maka kita punya trik, sebagai guru kita harus bisa banyak metode. Saya biasa menghabiskan waktu paling lama itu 10 menit. Lebih lama kalau saya duduk-duduk di ruang guru, melambat-lambatkan saya masuk. Ambil waktu 10 menit. Silahkan anak-anak, tik-tok, tik-tok, tik. Nah, coba kelompok tik ada di depan, di dalam dong. Kita bikin lingkaran. Kelompok toknya ada di luar. Nah, ini bagus kalau kita praktekkan teman-teman. Kelompok toknya ada di luar. Silahkan kelompok tik balik badannya berhadapan dengan kelompok tok. Nah, jadi kita tarik dulu semangatnya. Tadinya dia suntuk di rumah dengan model seperti itu, dia merasa saya didengarkan loh. Salah satu kebutuhan dasar manusia, dia mau didengarkan, bukan mau dimarah-marahi. Kita juga pasti seperti itu. Suami di rumah atau istri di rumah, kalau kita pulang sudah ngomel-ngomel, sakit telinga. Kenapa? Yang kita ingin dia mendengarkan kita. Hari ini saya capek sekali. Oh iya ya sayang. Perasaan kita diterima itu sangat penting. Nah, siswa yang di dalam tik, kita akan bilang, silahkan ceritakan dalam waktu 1 menit. Jadi nggak panjang. 1 menit ceritakan apa yang kamu rasakan hari ini. Dia akan cerita, tadi tuh saya jengkel sekali pergi sekolah, makanya ini saya suntuk. Coba tanya setelah dia membagi
rasa jengkelnya, rasa bahagianya dengan temannya, tanya dia, bagaimana perasaanmu? Lega mi mem, saya sudah cerita. Jadi dia butuh didengarkan sebenarnya. Nah sekarang kita fokus belajar, fokus, tepuk fokus, udah fokus dia. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Banyak kita yang mengabaikan hal-hal seperti itu. Pada akhirnya tujuan pembelajaran kita tidak tercapai. Nah, selanjutnya teman-teman, bisa, kebutuhan dasar bisa terpenuhi dengan memiliki kepercayaan diri, berpikir positif, memberdayakan diri secara positif, mampu berkomunikasi, berkolaborasi sesuai tujuan. Saya kira ini juga jadi kebutuhan kita ya. Kebutuhan kita itu adalah kita merasa bisa. Tadi saya sempat menyinggung ada yang namanya NPD. Semua orang punya. NPD itu lagi viral teman-teman. Kalau ada teman-teman yang masih kurang update ya, NPD itu Narcissist Personal Order. Bahwa setiap orang itu punya keinginan untuk diakui, punya keinginan untuk dihormati. Tetapi ada yang berlebihan. Berlebihannya di mana? Berlebihannya karena dia merasanya lebih bisa daripada yang lain, dia tidak bisa menerima saran. Dia akan berpikir, oh sudah saya yang lebih pintar, apa aja kau itu. Nah, itu yang NPD-nya berlebihan. Dan itu berbahaya teman-teman, karena selagi-lagi dia tidak open minded. Dia tidak bisa menerima saran, dia tidak bisa menerima kritikan. Yang ada di pikirannya bahwa sudah saya yang benar. Dan saya jujur banyak menemui hal-hal seperti itu di lingkungan saya, termasuk di SMA 1. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena ketika kita memahami kebutuhan dasar manusia, maka kita bisa berefleksi bahwa oh, teman saya ini lagi seperti ini. Jadi kita lebih banyak mencoba memahami. Mungkin saja pengetahuan dia tentang ini masih kurang. Dan ingat teman-teman, terkadang orang yang merasa pintar itu egonya tinggi. Itu pasti. Orang yang sudah merasa dirinya lebih, merasa dirinya pintar, maka egonya tinggi. Dia merasa lebih bisa, dia merasa mampu semuanya, dia tidak merasa butuh masukan dari teman-teman lainnya. Nah, sebenarnya setiap kita punya itu. Tapi kita ada kadarnya gitu. Nah, jadi seperti itu juga siswa kita. Sehingga siswa kita itu butuh diapresiasi. Ketika dia merasa bisa melakukan ini, maka kita boleh katakan, pintar, keren sekali Us. Kita beri aplaus dong buat Us. Beri tepuk hebat. Nah, jempol kanan, jempol kiri kasih ke Us. Hebat. Dia merasa prestasi saya, usaha saya dihargai oleh Bapak Ibu guru. Pulang dia akan cerita, Bapak Ibu, Mak, tadi tuh saya jawab sedikit aja, tapi ibu guruku satu kelas berikan saya tepuk hebat, Mak. Itu saya merinding kalau kayak gitu. Kenapa? Saya juga punya anak. 2 anak saya sudah sarjana. Ketika dia pulang, dia akan cerita, Mak, guru bahasa Indonesia aku tahu di SMP 1 namanya ini, Mak. Tadi saya jawab pertanyaannya. Terus, Mak, satu kelas, Mak. Dia bilang, beri aplaus dulu untuk Vira. Begitu senangnya. Pulang, apa yang dia lakukan? Saya mau belajar lagi deh. Besok saya dikasih lagi apresiasi sama guru. Seperti itu pentingnya, teman-teman. Sederhana buat kita, tapi berarti buat anak-anak. Sederhana, simpel buat kita, tapi memotivasi anak luar biasa. Kita adalah motivasi eksternal buat anak-anak. Jadi jangan pernah pelit untuk mengatakan kamu hebat, Nak. Karena dengan begitu dia akan berpikir, ibu guru sudah menganggap saya hebat, saya tidak boleh aneh-aneh deh di kelas. Jadi ada semacam benteng buat dia. Wah, saya ini dicap sama bu guru anak hebat, sudah diberi tepuk tangan. Itu menjadi kontrol untuk dia berbuat. Kalau dia mau melakukan kesalahan, dia berpikir, saya ini sudah dicap anak hebat ini. Tapi kalau dari awal kita sudah bilang, kamu memang itu kerjamu hanya keluar kelas saja, di mana kau taruh otakmu itu? Sudah, drop dia. Tidak seperti itu sejatinya seorang guru. Kenapa? Seorang guru itu pionir buat anak-anaknya. Maka terus semangati. Sesulit apapun anak itu, kita pahami dia punya latar belakang yang berbeda-beda.
Kenapa dia berperilaku seperti itu, teman-teman? Ada 4 di antara kebutuhan ini yang tidak dia miliki, sehingga dia berperilaku aneh. Jadi mari kita mengenali. Senang, kebutuhan senang bisa terpenuhi, keseimbangan, olahraga, terbiasa, tertib, rapi, terstruktur, rekreasi. Rekreasi itu juga kebutuhan. Bisa kita merasa senang. Nah, kira-kira bagaimana anak-anak itu bisa mengekspresikan bahwa keempat kebutuhan ini mereka miliki? Yang terakhir adalah bebas. Kebutuhan bebas terpenuhi dengan mengembangkan potensi, keterampilan, membangun komunikasi, kolaborasi dengan sesama. Bebas inilah yang kemudian diadopsi oleh kurikulum Merdeka. Bebas seperti apa yang dimaksud? Siswa bebas memilih. Kalau kita kembali ke konsep diferensiasi, diferensiasi itu adalah satu konsep yang mengusung kebebasan, bahwa setiap siswa bebas memilih. Bu, saya tidak suka kasihan kalau berceramah, Bu. Saya lebih senang kasihan kalau mendengar, melihat ada bergerak-gerak. Maka berikan fasilitas YouTube. YouTube sudah sangat banyak sekali. Pelajaran apa yang kita mau sudah lengkap. Bu, saya lebih senang menulis. Kasih dia tulisan. Maka saya katakan di awal tadi, dalam hal ini, nah, ada guru yang mengatakan, susahnya itu Pak, 36 anak-anak, beda-beda keinginannya baru kita mau penuhi. Itulah tantangan seorang guru. Sudah itu tantangan kita sebagai guru. Jangan sedikit-sedikit langsung ciut, ya sudah, tertinggal kamu. Ingat kata orang bijak, kalau kita tidak belajar dari sekarang, maka kita akan menjadi pemilik masa lalu. Sementara anak-anak yang kita bimbing adalah anak-anak masa depan. Ketika kita masih bawa konsep masa lalu ke masa depan, ditinggal kita. Maka coba pahami keempat kebutuhan dasar ini. Kira-kira seperti apa saya akan mendesain pembelajaran saya, di mana saya memahami perilaku anak-anak saya, karena ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tidak terpenuhi. Maka yang tidak terpenuhi itu saya berusaha modifikasi agar terpenuhi, tujuan pembelajaran saya tercapai. Sesimpel itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat. Ini sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Saya bisa minta tolong Maya dibacakan dong. Bima, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bima. Nah, yang diberikan Bimo ya. Ada beberapa kemungkinan jawaban. Ketika ditanya, Bimo, kenapa suka lari menuju jalan, Nak? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kira-kira kebutuhan apa yang terpenuhi? Senang. Ketika dia katakan, aku senang, berarti ada kebutuhan. Nah, kita tanpa menyadari, kita tanya anak-anak seperti itu. Kamu kenapa seperti ini, Nak? Dia sampaikan begini, Bu. Kalau kita mau menganalisis di 4 kebutuhan dasar, oh misalnya si Maya ini ternyata dia begini, ada kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Nah, kita coba identifikasi hanya dari kata-katanya. Kita dengar, kita lihat perilaku anak. Kita dengarkan dia berbicara sehingga kita tahu. Sebagai guru kita akan tahu, oh anak ini ternyata ini yang tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu berarti dia butuh cinta dan kasih sayang. Mungkin di rumahnya ibunya sibuk. Ingat 4 kebutuhan kita. Ketika itu tidak terpenuhi, maka berpengaruh terhadap perilaku kita di sekolah. Perilaku anak-anak kita di sekolah terlihat. Jadi perlu teman-teman, Bapak Ibu guru untuk mengenali perilaku anak-anak kita, memahami 4 kebutuhan dasar. Ketika melihat, oh ini raja kelalang keliling, itu sering ya. Iya, ini raja kelalang keliling, tidak senang di dalam. Kemungkinannya apa kira-kira? Apa kebutuhannya yang tidak terpenuhi? Mungkin mamanya sibuk di rumah, dia butuh cari perhatian. Kalau saya keluar pasti saya ditegur ibu guru. Ada anak-anak tipikal seperti itu, teman-teman. Banyak guru sudah bingung bagaimana mengatasinya. Saya hanya tidak mengajar di kelasnya. Ingin sekali memahami seperti apa sebenarnya ini anak. Apa yang kurang? Coba bicara dari hati ke hati. Untuk mengubah sikap memang tidak mudah, tapi itu adalah tanggung jawab kita. Seorang guru tidak selayaknya selalu mengeluh. Ada guru yang ketika masuk, ini kita mencoba berbagi ya, kita coba kaji lagi masalahnya.
Kita diskusikan bersama. Ada guru yang bayangkan satu kelas tidak ada siswa yang suka. Coba kita bayangkan. Kalau kita masuk kelas 1-2 orang, mungkin anak-anak ya yang sibuk sendiri ini, kemungkinan 2 anak ini memang banyak dari 4 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi, sehingga dia sibuk mencari aktivitas lain, mencoba mencari pemenuhan kebutuhan atas kekurangan kebutuhan yang dia miliki dengan caranya sendiri. Ya mungkin dia tidak perhatian, yang saya butuhkan adalah kesenangan, ibu guru ini tidak menyenangkan, maka dia akan mencoba mencari kesenangan yang lain. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau 1-2 anak, kemungkinan memang si anak ini ada masalah, perlu kita kaji dia. Kita observasi ada apa ya dengan anak ini. Tapi kalau sudah 40 anak, 38 anak itu tidak senang sama kita, maka yang perlu dikaji adalah diri kita. Iya kan? Tidak mungkin 38 anak ini ada masalah, sementara kita yang sendirian. Entah cara mengajar kita, entah pendekatan yang kita gunakan, entah mungkin kita tidak memahami anak ini apa yang dia butuhkan. Kita tiba-tiba datang marah-marah, ya sesuai aturan, tidak boleh main HP, tidak ada makan dan minum dalam kelas, tidak ada bla 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 dan lain sebagainya. Sementara di awal kita tidak membuat kesepakatan kelas. Jangan pernah menuntut kalau tidak ada kesepakatan, teman-teman. Maka sangat penting teman-teman di awal masuk buat kesepakatan dengan anak-anak. Dan biarkan kesepakatan itu mereka yang buat. Untuk apa? Untuk mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka buat sendiri. Sehingga ketika kita memberikan punishment, ya, karena ada motivasi, ada hukuman, ada reward, ada penghargaan. Itu yang kita kenal ya dalam teori motivasi. Ya, kalau teman-teman masih ingat teori motivasi, maka ketika kita memberikan mereka sanksi, mereka tahu saya ini memang sudah melanggar kesepakatan. Ajak dia, nak, tahu tidak kesepakatan apa yang sudah kamu langgar? Kita sudah sepakatkan di awal. Ya mem. Tahu tidak kalau itu salah? Tahu mem. Mau tidak memperbaiki? Mau mem. Berjanji? Berjanji. Kira-kira kalau kamu melakukan lagi, konsekuensi apa yang layak untuk kamu terima? Jangan ibu guru yang kasih kamu, biar kamu yang bisa mengetahui kira-kira kalau saya melakukan kesalahan ini, maka yang layak untuk saya terima sebagai konsekuensi adalah ini. Jadi bukan kita yang membuat, biarkan dia sendiri yang buat. Nah, ketika ada orang tua misalnya anak saya begini, dia sendiri loh bu yang buat kesepakatannya, dia sendiri yang memberi sanksi untuk dirinya. Saya hanya mengantrar. Itulah tugasnya guru. Guru ini hanya sebagai fasilitator. Jangan guru terlalu mengintervensi, tapi cukup mengantarkan mereka. Bagaimana caranya? Pahami dulu perilakunya anak-anak apa yang kurang. Biarkan mereka bertanggung jawab. Kita ada yang namanya P5, ya, profil pelajar Pancasila. Itu kita tekankan kepada anak-anak, untuk anak sendiri yang buat dan buat dia sendiri. Kita hanya fasilitator di dalam. Karena tanpa fasilitator mereka akan jalan salah. Sehingga butuh kehadiran kita. Tapi bukan berarti kehadiran kita kemudian menjudge mereka. Memang kamu bodoh. Memang kau dari orang tua memang bodoh. Tidak ada air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan. Kalau kau begitu pasti bapakmu begitu. Wah, sudah habis dia. Hancur itu anak itu. Pulang, sudah hilang semangatnya berbuat baik bagaimanapun saya. Sudah tidak baik saya di mata ibu guru. Tidak ada gunanya saya sekolah. Akhirnya ketika dia sudah malas, dia akan tambah malas. Kenapa? Tidak ada motivasi dari gurunya. Coba setelah hari ini teman-teman, coba kita rubah cara menghadapi siswa kita. Memang dibutuhkan trik untuk bisa mengajari siswa. Bisa mendekatkan diri dengan siswa dibutuhkan trik. Coba setelah teman-teman rubah cara mengajarnya, minta feedback. Pelajaran apa yang kamu senangi? Dia akan bilang, saya suka pelajarannya ibu guru. Tapi memang butuh trik. Lagi-lagi kita perlu belajar. Alhamdulillahnya SMA Negeri 1 Kendari itu, SMA Negeri 1 Kendari itu sudah ada yang namanya program webinar series. Teman-teman ada kesempatan untuk belajar, ikuti. Jangan pernah lewatkan satu kali pun kegiatan itu, karena itu memberi manfaat buat teman-teman. Yakin sekecil apapun itu akan berimbas kalau kita mau mengimplementasikan itu. Tidak hanya sekedar hari ini kita memahami ini, masuk sini keluar sini kemudian kita tidak kerjakan. Tidak ada gunanya teman-teman. Jadi tetap dibutuhkan. Oke teman-teman, ini ada contoh-contoh ketika dia bisa menyampaikan, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini ada yang namanya penguasaan. Dan
saya bosan belajar bahasa Inggris. Itu terus gurunya dan mengajarkan, buka LKS, kerjakan halaman sekian. Artinya apa? Dia merasa terikat. Sementara salah satu kebutuhan manusia adalah butuh kebebasan. Maka berikan dia kebebasan. Mem, kalau masuk mengajar itu terus. Saya waktu itu mengajar materinya caption ya, Mem. Caption itu kemudian saya bawa mereka. Coba kalian cari gambar-gambar tapi buat dia lebih estetik. Tambahkan caption dengan aturan-aturan yang sudah kalian pelajari, yang sudah membagikan. Jadi dari rumah saya menggunakan modelnya flip classroom. Kalau teman-teman kuliah itu udah biasa dengar flip classroom itu satu pendekatan pembelajaran di mana kita mengefektifkan waktu. Waktu kita cuma 2 jam, tapi kita mau mengajar begitu banyak, maka pakai metode flip classroom. Kasih dulu materinya dari rumah. Anak-anak baca ini, nanti kita akan tanya jawab. Jadi akan kita awali dengan kegiatan tanya jawab. Tanya jawabnya bagaimana? Tidak usah tanya satu-satu seperti ini, habis waktu. Gunakan metode tadi. Mungkin teman-teman bisa gunakan metode round robin atau model TikTok tadi, inside outside circle. Apa yang sudah kamu pelajari, coba ceritakan sama temanmu. Setelah itu, setelah semua, itu hanya butuh 5 menit teman-teman. Tidak habis, lebih banyak kita menunggu di ruang guru, kita ulur-ulur waktu. Kan banyak teman-teman, sebentar-sebentar bisa masuk. Sudah lewat 5 menit, lewat 10 menit, lewat 15 menit. Kalau kita manfaatkan itu untuk metode seperti itu, menggali apa yang dia sudah pelajari dari rumah. Saya sepakat dengan Mem Amel. Luar biasa, kebetulan saya berada di dalam kelasnya Mem Amel. Dari rumah sudah dikasih itu materi anak-anak. Saya sampaikan di grup sebelah, kalian sudah dikasih materi ya, dibaca. Karena setelah itu nanti akan ditanyakan. Nah, metodenya dia tidak akan tanya satu-satu. Tapi silahkan cerita dengan temanmu apa yang kamu ketahui. Setelah itu balik, tukar lagi mereka. Dengan cara apa? Bernyanyi. Mungkin dia di sini senang, di sana senang. Kalau dia bernyanyi berputar begitu, dia akan bertemu dengan teman yang berbeda. Jadi bukan dengan teman yang tadi. Tadi saya bertemu dengan Maya. Ketika Bu Guru menyanyi, kita bergeser ke kanan. Saya bertemu dengan Adit. Nah, dengan Adit saya cerita apa yang saya pelajari tadi malam. Adit juga cerita apa yang dia pelajari. Pengetahuannya bertambah. Kalau tadinya kita kasih materi seperti ini, dia baca hanya segini, dengan dia berbagi dengan temannya bertambah ilmunya. Dengan hanya waktu yang 2 menit itu. Tadi Adit dia bilang begini, sementara yang saya baca begini. Bertambah dia punya ilmu. Tanpa kita harus mengomel-ngomel di depan untuk memasukkan ilmu itu ke dalam kepala. Iya tidak? Nah, itu satu cara teman-teman. Jadi sebenarnya kita ini guru hanya butuh trik, butuh metode. Banyak metode yang bisa kita gunakan. Dan siswa kita itu tidak bosan jadinya. Nah, saya senang belajarnya kita bermain. Nah, apalagi kalau bahasa ya butuh kosakata. Coba berputar kosakata ini, sampaikan ke temanmu. Akhirnya saling berbagi, bertambah kan pengetahuannya. Nah, itu salah satu trik teman-teman. Jadi berikan kebebasan anak-anak, jangan yang modelnya terikat. Karena kebebasan itu adalah bagian dari kebutuhan. Baik. Nah, ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Ini yang saya katakan tadi. Kalau kita sudah mengenali kebutuhan dasar manusia, maka selanjutnya adalah kita coba kenali guru. Nah, kita kenali diri kita. Ada 5 posisi kontrol guru, teman-teman. Sekarang kita coba lihat, di manakah kita berada? Atau kelima-limanya kita sudah pernah berada di situ. 5 posisi kontrol. Dalam model restitusi ini, saya kira teman-teman yang pernah melewati keguruan itu sudah belajar restitusi Diane Gosen. Itu ada 5 posisi kontrol yang digunakan oleh orang tua, guru, atau atasan. Jadi ini tidak hanya guru kepada siswa, tapi juga atasan kepada bawahannya, kepala sekolah kepada guru-guru gitu. Nah, yang mana itu? Yang pertama, penghukum. Pernahkah kita menjadi penghukum buat siswa kita? Penghukum adalah posisi kontrol tradisional di mana seorang guru memiliki otoritas memberikan hukuman. Kamu terlambat, berdiri. Itu tradisional, teman-teman. Kita zaman dulu sering begitu ya, angkat kaki, angkat, sampai pulang.
Itu tradisional. Kalau kita masih seperti itu, berarti kita masuk dalam kategori penghukum atau punisher. Nah, ketika kita lihat siswa kita melanggar aturan, maka seringkali kita tidak efektif ya. Hanya menimbulkan ketakutan bagi anak. Jangan kira anak itu senang sama kita. Justru dia akan menjauhi kita. Saya ketemu lagi dengan ini guru ini. Satu kali kita menghukum dia, maka tercatat di dalam kepalanya, ini guru tidak bagus ini. Nah, itu kalau guru penghukum. Sedikit-sedikit menghukum, tidak kumpul tugas hukum. Tidak kumpul tugas push up. Nah, atau apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Dalam posisi ini, individu yang memiliki otoritas mencoba membuat individu yang melanggar aturan merasa bersalah. Itu posisi kontrol guru yang kedua. Pendekatan ini mungkin membuat seseorang itu merasa bersalah, tapi tidak selalu membantu dalam perubahan perilaku yang positif. Nanti kita lihat seperti apa sih pembuat rasa bersalah. Kita kenali dulu. Selanjutnya teman. Nah, ini guru-guru muda, saya mengamati ya. Jadi saya mengobservasi guru-guru senior itu seperti apa dalam 5 posisi kontrol ini. Kalau guru-guru yang muda-muda ini seperti apa? Banyakan guru muda ini memilih menjadi teman. Ya. Teman, posisi ini mendorong individu yang memiliki otoritas untuk menjadi teman atau pendukung. Kayak datang, kenapa kau tidak datang kemarin, Maya? Kok kenapakah kemarin? Nah, kalau yang penghukum atau merasa, kenapa kau tidak datang kemarin? Beda ya? Iya, beda. Ketika dia menganggap dia teman, kenapa kau tidak datang kemarin, Maya? Kau bikin apa di rumah? Aku bercanda lagi nih. Kau malas lagi pasti toh? Nah, itu bedanya. Ketika dia sebagai penghukum, kau tahu tidak aturan? 2 kali kau tidak masuk, jangan kau masuk di kelasnya mem. Keluar sana, di luar saja kau tinggal. Nah, ada yang seperti itu ya? Hati-hati. Oke, selanjutnya ada yang menjadi watcher atau pemantau. Dalam posisi ini, individu memiliki otoritas berperan sebagai pemantau yang mengawasi perilaku individu yang melanggar tanpa memberikan hukuman langsung. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi individu memperbaiki perilaku mereka tanpa merasa terintimidasi. Jadi dia hanya memantau. Ketika dia terlambat, dia cuma lihat. Dia tidak ngomong. Tapi kadang guru itu dari karakternya, tanpa pun dia ngomong, dia sudah tahu. Kita kasih contoh ya. Anak-anak, kalau dia sudah tahu karakter kita, tipikal orang yang suka marah, dia ribut dalam kelas, kita tidak perlu ngomong. Hanya masuk dalam kelas, kemudian angkat tangan. Dia diam. Padahal kita secara verbal, kita tidak mengatakan apa-apa. Tapi dia hanya melihat ekspresi kita. Kenapa? Dia tahu, oh ini guru kalau udah marah begini modelnya. Artinya, ada komunikasi nonverbal kita yang dia pahami siswa itu sebagai kesepakatan bahwa kalau dia seperti ini wajahnya berarti dia meminta kita diam. Guru itu sebenarnya tidak perlu banyak berbicara, cukup jadi pemantau dengan segala ekspresinya. Siswa memahami. Ketika kita masuk, mereka ribut, kita cuma senyum-senyum. Dia bilang, oh udah senang ji ini bu guru. Tapi kalau kita masuk, mereka senyum, kita sudah pasang wajah. Nah, dia sudah tahu, wah guru saya tidak senang. Apalagi kalau kita sudah angkat jari. Kening itu berpengaruh teman-teman ya. Itu alat komunikasi juga. Jadi bagian tubuh kita ini adalah sebenarnya alat komunikasi nonverbal yang bisa dipahami oleh siswa yang sudah mengenal kita lebih dalam. Kecuali kalau masih baru, mungkin kalau kita sudah 3-4 kali masuk, siswa itu udah mengenal kita. Oke, yang terakhir adalah manajer. Posisi ini mendorong individu yang memiliki otoritas, mendorong guru untuk bisa menjadi manajer, bisa membantu siswa yang melanggar aturan dalam mengelola masalah mereka. Ini melibatkan pembicaraan. Nah, kalau sudah jadi manajer, berarti kita sudah menjadi guru yang top. Namanya juga manajer ya, guru top. Bagaimana menjadi seorang guru manajer? Melibatkan pembicaraan, perencanaan, tindakan kolaboratif mengatasi masalah. Nah, selanjutnya coba kita lihat. Saat ini Anda ada di mana? Saat ini teman-teman ada di mana kira-kira? Silahkan kita melakukan kegiatan di bawah ini secara mandiri. Nah, kita coba bahas bersama saja teman-teman. Ini ada satu. Siapa yang mengatakan, wah ini kayaknya jaringan saya yang bentar ya. Kayaknya jaringan sehingga tidak tampil ini. Atau jaringan di sini ya. Pak Aswal di sini ada ininya kah? Ininya. Oh begitu ya.
Iya, sebentar dulu. Kayaknya bisa ini saja kalau begitu. Pause dulu nak. Bisa 5 posisi kontrol itu kita ada di mana? Nah, ini sudah ada saya centang. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ketika kita menyampaikan ke anak-anak ya, saya kecewa sekali dengan kamu Maya. Nah, ketika kita ngomong begitu, maka itu kita adalah tipikal pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sudah Bu Guru katakan dari kemarin, coba itu jangan kau melanggar nak. Kenapa kau susah sekali dikasih tahu? Nah, ini adalah pembuat rasa bersalah. Ketika kita menyampaikan segala hal yang kita kecewa terhadap tingkah laku anak kita, maka kita masuk dalam kategori pembuat orang merasa bersalah. Kira-kira seperti apa dampaknya ketika kita menyampaikan ini ke anak? Coba kita lihat nanti. Baik, selanjutnya. Nah, ini tadi ya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini cinta dan kasih sayang. Jadi kalau siapa yang mengatakan, oh ini bukan pengaruh kontrol ya, sorry. Oh ini tadi. Oke, teman-teman, saya masuk dulu ke 3 langkah restitusi. Coba kita lihat ininya ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini adalah satu pendekatan, satu metode yang kita disarankan untuk mengatasi siswa-siswi kita dengan segala perilakunya, dengan segala kebutuhan-kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang mana yang dimaksud menstabilkan identitas? Yang pertama, ketika siswa kita itu datang, pelanggaran apapun, saya kasih contoh kemarin ya, ada siswa saya itu bermasalah dengan Ibu Rita. Ya. Pada saat Ibu Rita sedang mengajar, dia mengaktifkan speaker bersama anak-anak IPS di depan tangga tuh, dekatnya SMA, dekatnya MIPA 4. Kemudian kesana aja nak. Kemudian Ibu Rita marah-marah, datang bawa speakernya. Mem, ini kita punya anak ini, dia orang ribut sekali di depan kelas. Saya sudah larang, dia sengaja matikan, ternyata dia tidak matikan full. Begitu dia masuk, bunyi lagi, joget-joget lagi tuh anak IPS. Nah, ditangkaplah 2 si anak ini. Katanya 2 anak ini yang jadi biang keroknya. Nah, kemudian dipanggil. Saya menyampaikan, mencoba menerapkan segitiga restitusi. Saya tidak mengatakan, itu juga kau, gara-gara kau itu marah-marah lagi beritan. Kalau seperti itu, sementara saya memahami si anak ini memang juga sering bermasalah dengan guru-guru lain. Dia sering bermasalah dengan guru lain. Sedikit guru lain melapor, saya coba panggil dia. Saya bawa dia ke ruangannya Ibu Satiar di Wakasek, karena ruangan BK tertutup. Saya tanyakan dengan dia, kamu itu kenapa nak? Kamu ditegur kemarin sama ini, ada laporan lagi dari guru ini, memangnya kamu kenapa? Ya. Dia menangis, bisa cerita sama Mem, kamu ada apa? Awalnya, enggak Ji Mem, tidak apa-apa. Bagaimana Mem mau bantu kamu supaya disukai sama guru-guru? Di rumah Mem, bapakku udah tidak mau mengerti. Ternyata ini anak dari rumah sudah bermasalah. Tahu tidak, bawaan dari rumah bermasalah perilakunya di sekolah, menjengkelkan guru-guru. Dia merasa tidak ada yang mau mengerti dia. Ini baru 1 anak. Dia merasa tidak ada yang mau mengerti. Nah, kondisi saya menstabilkan identitasnya, saya mengatakan begini. Oh, wajar Mi kalau seperti itu nak. Mem juga kalau berada di posisimu pasti melakukan hal yang seperti kamu. Pasti tidak tenang belajar. Pasti mengganggu teman, bagaimana, wajar yang seperti itu. Tidak ada manusia di dunia ini nak yang tidak pernah bikin salah, termasuk kamu. Apa yang kamu lakukan hari ini bukan hal yang boleh, tapi juga memang bukan hal yang perlu dihindari, karena setiap manusia kalau berada di posisimu pasti seperti itu. Menstabilkan identitas.
Selanjutnya setelah itu kita menanyakan keyakinan. Nah, sekarang bagaimana Mi perasaanmu? Enak Mi Mem, saya sudah cerita. Nah, kalau boleh kita kembali nak, apa yang kamu lakukan itu menurutmu sudah benar atau tidak? Sebenarnya tidak sih Mem. Nah, dia menyadari, biarkan dia menyadari sendiri. Sebenarnya tidak sih Mem, menurut kamu apa yang salah? Kenapa tidak? Karena seperti ini Mem. Tahu tidak, dari situ ada keyakinan yang kamu langgar. Ya ada Mem. Apa itu nak? Saya tidak disiplin. Dia sudah tahu. Jadi dia sadari sendiri. Antarkan dia menyadari sendiri kesalahannya. Jangan kita yang menghakimi, jangan kita yang menghukum. Biar dia yang tahu, menemukan sendiri, dia hukum dirinya sendiri dengan caranya sendiri. Ini dia kan. Saya tidak bisa kontrol diri. Saya ego kayaknya Mem. Nah, tahu kenapa bisa seperti itu? Ya soalnya begini Mem. Dia belum menemukan lagi dirinya. Dia masih lagi merasa, masih ada egonya. Itu kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati dan kau langgar? Tidak menghargai guru Mem. Saya menyanyi lagi ada guru. Tahukah itu kamu sudah melanggar? Tahu. Sebenarnya nak, kamu mau jadi apa? Dia akan curhat tuh sama gurunya. Sebenarnya tuh Mem, saya ingin jadi ini. Cuman Mem kayaknya tidak ada yang support saya di dalam kelas saja. Tidak ada yang mau ini Mem. Setiap saya ngomong mereka begini, mereka begitu. Ternyata banyak loh ini anak-anak punya masalah. Dan kalau kita semakin tekan dengan otoritas kita sebagai guru, habis anak-anak itu. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah tadi. Oh ya sudah. Tahu kesepakatan apa yang kamu langgar? Tahu Mem. Tahu nilai-nilai kebaikan apa yang tidak kamu miliki ketika kamu melanggar? Tahu Mem. Kemudian tanyakan, selanjutnya sebenarnya kamu mau jadi apa nak? Saya mau Mem. Jadi ke depan kira-kira mau tidak kamu mengubah sifatmu? Mau Mem. Bisa berjanji, jangan Mi berjanji dulu sama Mem. Jangan Mi dulu berjanji sama ibu guru. Berjanji sama dirimu, berjanji sama Tuhan. Dia merasa diperhatikan itu. Kebutuhannya yang tadi tidak merasa diri tidak diterima, dianggap tidak dihargai, dia menjadi merasa dihargai, punya semangat. Ini saya buktikan 6 siswa yang saya atasi, semangatnya luar biasa. Setelah itu, ya setelah itu kemudian dia berbaur dengan lingkungan, mulai lagi. Memang kita harus selalu support dia. Ingat kata-katanya Mem kemarin, siap Mem. Dia akan jadi lebih rajin teman-teman. Nah, yang disarankan oleh Diana Gosen, dan ini yang sebaiknya kita lakukan. Jadi kenali perilaku siswa kita terlebih dahulu. Tempatkan sebenarnya kalau kita jadi guru kita harusnya berada di mana. Kalau ketiga langkah ini sudah kita lakukan, maka posisi kontrol guru sebagai manajer itu kita sudah miliki. Ini sebenarnya tidak hanya guru teman-teman. Di perusahaan, di instansi, di lembaga, seorang pimpinan, ya, seorang, karena kalau di kurikulum Merdeka kita ini adalah pemimpin pembelajaran. Satu hal sebenarnya, karena ini saya mau berbagi pengalaman teman-teman, satu hal yang saya sempat berdebat juga dengan fasilitator waktu itu, ketika dikatakan bahwa konsep pendidikan bagi Ki Hajar Dewantoro adalah guru itu menghamba pada murid. Saya katakan saya tidak setuju dengan kata menghamba, karena yang menghamba itu hanya konotasi, ya, yang memiliki konotasi bahwa sebegitu pentingnya itu siswa bagi seorang guru. Sebegitu pentingnya kita memanage siswa itu untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran kita. Jadi ada langkah-langkah teman-teman. Ini yang boleh nanti teman-teman, kalau teman-teman mau filenya ini juga boleh sebagai bahan ya, sebagai bahan untuk kita, karena menciptakan budaya seperti ini teman-teman, menciptakan budaya bahwa kita bukanlah seorang judge, ya, bukanlah seorang hakim yang bisa mengetahui salah benarnya anak-anak tanpa kita menganalisis dulu, mengobservasi dulu ada apa di balik sikapnya. Ingat, perilaku anak-anak kita karena kehilangan 4 kebutuhan ini. Salah satu dari kebutuhan ini tidak dia miliki, maka perilakunya yang kita lihat itu agak aneh. Bukan kemudian kita menghakimi. Coba tempatkan diri kita di posisinya, bilang, memang kau itu indah, terlambat terus. Dari kemarin sudah dikasih tahu terlambat lagi. Setiap kau masuk di kelas kurang 10 menit.
Bagaimana perasaan kita, teman-teman? Sama saja dengan siswa. Akhirnya apa? Kita antipati. Mau ketemu pun misalnya ya, anggaplah kepala sekolah itu adalah guru. Saya mau ketemu lagi itu orang tua satu, seperti ada batu di kepala aku ditindis untuk bisa bertemu dia. Sebegitu menyeramkan dia di mata orang yang sudah dia merasa menjadi hakim buat kehidupan kita. Pada dasarnya kita butuh kebebasan. Anak-anak juga seperti itu. Nah, ini tadi teman-teman. Ini ada kasus teman-teman, kita coba dulu. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Nah, Ibu Eni penggantinya, Ibu Eni baru 2 malah jadi tertawa. Ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Nah, Ibu Santi ini wali kelasnya mungkin ya. Kemudian mana sih? Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormatinya si Ibu Santi ini. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas, tidak menghargai guru maksudnya ya. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan atau ada ide restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi dari 3 restitusi tadi? Adakah teman-teman bisa mengidentifikasi apakah kemudian Ibu Santi memarahi siswanya? Nah, dalam kasus tadi, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Ada yang bisa dari 4-5 posisi kontrol Ibu Eni tadi? Jadi teman ya, coba kita cek. Nah, dalam kasus tadi Bu Santi telah mengambil langkah-langkah restitusi sesuai dengan konsep restitusi, melibatkan tahapan-tahapan. Pertama, menstabilkan identitas. Ibu Santi mencoba untuk memahami identitasnya Vivi dan Natali sebagai murid di kelasnya yang seharusnya menjalankan tugas. Kemudian mencoba untuk mengidentifikasi perubahan dalam perilaku kedua siswa tersebut dan mencoba mengenali situasi. Jadi onar, kalau tidak yang satu lagi. Sengaja, banyak siswa itu yang sengaja cari perhatian. Jadi pintar-pintarnya guru. Apalagi kalau dia lihat guru-guru muda ini. Wah, terkadang kalau guru tua dia masih hormat. Tapi kalau guru muda, makanya banyak guru muda, saya melihat banyak guru muda yang lebih memilih menjadi teman buat mereka. Ya, saya lihat ada Pak Dino, Pak Aswal. Kalau dia bertemu dengan anak-anak, dia kayak teman. Tapi tetap harus diingatkan teman-teman ya, bahwa kita adalah guru dan mereka adalah siswa. Kita boleh menjadi teman. Ingat, teman itu ada 2. Bisa mengarahkan siswa kita ke yang baik, bisa juga mengarahkan siswa kita justru tidak menghargai kita. Jadi tetap posisikan kita, walaupun kita menganggap mereka teman, tetap kita adalah gurunya gitu. Sehingga proses mereka menghargai kita itu tetap berjalan. Oke, saya kira ini contoh, tidak perlu saya bahas panjang lebar. Itu tadi mungkin sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, ada yang ingin kita konfirmasi? Ya, silahkan Bu Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tidak apa-apa, begini saja. Jadi dari posisi kontrol, saya kebetulan kacap di situ yang posisi kontrol. Ya, would you like please to ya? Oke. Yang posisi kontrol. Ya. Saya mau bertanya di sini, apakah 5 posisi kontrol ini bisa kita variasikan ketika kita maksudnya sebagai guru kita bisa dari misalnya sometimes kita bisa from them, for them, ya, and then what about that? Ya, oke.
Oke, terima kasih Bu Amel. Pertanyaan yang luar biasa ini, beri aplaus dulu buat Ibu Amel. Oke, ini pertanyaan yang memang juga banyak ditanyakan ya. Apakah kemudian ketika kita menjadi manajer kita tidak bisa menggunakan 5 posisi kontrol? Tentu bisa, teman-teman. Kan tadi kita menyampaikan silahkan kita lihat dulu perilaku anak kita. Setiap anak itu dengan kekurangan kebutuhan dasarnya, karena kita tidak tahu dari 4 kebutuhan dasar ini yang mana yang tidak terpenuhi. Sebenarnya ada 5 ya, tapi yang satunya bukan tanggung jawab kita, yaitu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Makan, minum, itu biasanya ke orang tuanya. Tapi kalau ini juga tidak terpenuhi, maka dia tidak akan konsentrasi belajar, berpengaruh terhadap perilakunya. Tapi yang bisa kita intervensi itu adalah 4 ini. Nah, atau tidak bisakah saya menjadi pembuat rasa bersalah? Tidak ada aturan dari buku yang saya baca pun, yang saya dengar dari para ahli pun, yang saya diskusikan dengan teman-teman, tidak ada keputusan mengatakan bahwa kita tidak boleh. Kita bisa memvariasikan ini tergantung dari siswa yang kita tangani. Ketika kita merasa kayaknya anak ini memang perlakuan seperti ini yang harus saya berikan, saya harus menempatkan diri dulu sebagai teman buat dia. Atau mungkin di awal karena saya mau observasi dulu, saya tidak mau langsung memanggil dia, maka saya menempatkan diri sebagai pemantau. Setelah saya sudah mengetahui, maka saya bisa menempatkan diri sebagai teman. Setelah sudah agak dekat, mungkin saya bisa melangkah menjadi manajer. Tidak ada masalah. Jadi tergantung dari bagaimana guru melihatnya. Hanya kalau dikatakan penghukum kayaknya terlalu ekstrim ya, seorang guru menghukum gitu. Apalagi kalau ada seorang guru menghukum siswanya untuk sholat. Nah, kita juga tidak tahu seperti apa. Jangan sampai menyuruhnya sampai memukul anak itu barangkali ya. Walaupun tujuannya baik, mungkin caranya yang. Jadi kita tidak bisa juga menghakimi bahwa si anak yang salah atau si guru yang salah. Ada bagusnya kita mengobservasi dulu, mengamati dulu, baru kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Sama juga perlakuan kita terhadap anak-anak. Kita pahami dulu tingkah lakunya seperti apa. Memahami perilaku anak-anak, kebutuhan apa kira-kira anak ini yang tidak dia miliki. Kita awalnya bisa memantau dulu, gitu Mem Amel. Kita pantau dulu, observasi ini anak memang tiap hari terlambat. Nah, kita jadi pemantau saja. Kemudian kita menempatkan, barangkali kalau saya coba jadi temannya, dia mau lebih terbuka. Kenapa dia terlambat setiap hari? Kita memposisikan diri, kamu terlambat terus. Coba besok jangan begitu. Kenapakah di rumah? Cerita pi. Nah, jadi kayak teman. Kayaknya bu guruku ini dia restitusi. Jadi segitiga restitusi ini semuanya mencakup, sebenarnya mencakup semuanya. Jadi seperti itu ya Bu Amel. Tergantung sebenarnya kita melihat si anak, karena anak-anak kita seperti di awal dikatakan tadi, mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, dari keluarga yang berbeda-beda, sehingga kebutuhan 5 kebutuhan pun itu kita tidak tahu yang mana yang terpenuhi, yang mana tidak. Terkadang anak-anak kebutuhan bertahan hidupnya bagus, uangnya banyak dari orang tua, tapi dia kurang kasih sayang karena orang tuanya sibuk. Ternyata dia ini mau diperhatikan, sehingga dia cari perhatian, tidak ada yang perhatikan, dia bikin ulah. Nah, kita boleh itu jadi temannya dulu. Setelah itu baru kita bisa melangkah jadi manajer. Atau kita mau memantau dulu dia seperti apa, mencari tahu informasi tentang mereka. Mungkin seperti itu ya Bu Amel. Oke, ada lagi? Oke, Bu Maya. Kan ini ada 5 posisi kontrol. Dari kelima ini yang bagus untuk seorang guru melakukannya dari 5 posisi kontrol ini, gitu Mems. Terima kasih. Terima kasih Ibu Maya. Dari kelima posisi kontrol ini kira-kira yang mana yang paling bagus? Kalau kita lihat tadi, yang paling bagus itu sudah ke manajer. Kenapa dia manajer? Kita coba lihat. Posisi ini mendorong siswa, mendorong guru yang memiliki otoritas untuk menjadi manajer, membantu siswa yang melanggar aturan untuk mengelola masalah mereka, melibatkan dia dalam pembicaraan dengan tadi itu menstabilkan identitasnya, kemudian melakukan perencanaan dan tindakan kolaboratif. Perencanaan itu memvalidasi dulu kebenaran apa yang sudah dia lakukan gitu. Validasi, kamu kenapa seperti itu? Memangnya menurut kamu apa yang salah? Nah, itu sikap dari seorang manajer. Jadi restitusi ya, dengan menggunakan segitiga restitusi, maka ini berada dalam posisi manajer. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya yang mana posisi kontrol yang terbaik, ya manajer.
gitu. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan untuk mencapai manajer kita melewati langkah-langkah seperti yang dibilang Bu Amel tadi. Saya tidak ingin langsung intervensi. Saya mau memantau saja dulu. Saya posisi kontrol saya sebagai guru, saya hanya mau melihat, mengamati dia selama 1 minggu. Setelah itu mencoba mendekati, saya mau jadi posisi kontrol saya sebagai temannya dia. Barangkali saja dia bisa cerita banyak. Sehingga saya jangan sampai saya tiba-tiba mau mengambil posisi sebagai manajer, dia anak yang tidak bisa menerima. Justru dia akan ngamuk-ngamuk. Nah, jadi langkah-langkahnya seperti itu. Tapi kalau ditanya yang mana yang terbaik, muaranya itu adalah berada di manajer. Nah, silahkan menyesuaikan dengan kondisi di mana seharusnya posisi kontrol kita. Oh ya, silahkan. Okay. Thank you with the second chance that given to me ya. Terima kasih kesempatan keduanya. It's really interesting about segitiga restitusi. It is I have a misconcept about that or not. Ini I just want to make sure. Apa ini saya salah konsep atau bagaimana? Apakah segitiga restitusi ini is only talk about the teacher and the student? Apakah hanya bicara tentang itu? What about the parents? Ya. Can we include the parents in this case? Ya, kita bisa masukkan orang tua atau tidak dalam hal ini. Oke, thank you. Iya, terima kasih Bu Amel, analisis yang luar biasa dari Bu Amel. Jadi teman-teman, kenapa kemudian saya lebih banyak mengobrol, membicarakan tentang restitusi ini kepada guru. Itu bisa kepada sekolah, kepada guru dengan siswa, dan juga kepada orang tua. Jadi ada 3, saya hanya merangkumnya seperti ini. Saya lebih fokus ke guru dan siswa karena waktu yang diberikan kepada saya cukup terbatas. Kalau kita mau mengulas lebih panjang itu ada. Jadi restitusi kepada orang tua, kasus ini tadi ya, ada kasus, kasus ini tadi itu melibatkan sekolah dan orang tua. Jadi ada restitusi kepada sekolah, ada juga restitusi kepada orang tua. Jadi tidak hanya guru kepada siswa. Jadi banyak. Kalau Bu Amel tertarik akan saya berikan bukunya. Oke? Karena memang kita itu kenapa kebanyakan seperti itu? Karena kebanyakan kita wali kelas. Wali kelas itu mengatasi segala macam. Kalau guru mapel itu dia hanya bertemu 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu dengan si anak. Tapi kalau gurunya, wali kelasnya dia tiap hari. Dan seorang wali kelas dia butuh seperti ini kan. Tapi konsepnya sama. Hanya bedanya objeknya itu adalah orang tua. Tapi yang namanya orang tua pasti pertanyaan-pertanyaannya berbeda. Untuk segitiga restitusi. Tapi konsepnya sama, tetap menstabilkan identitas. Mungkin ketika kita bicara, kenapa Bu anak-anak kita bisa seperti ini? Saya pernah ya, ini pengalaman Bu Amel. Saya ada 1 anak, Mem Amel juga mengajar di kelas saya. Orang tuanya itu tidak ingin guru-guru lain tahu kalau anaknya ini bermasalah, sehingga dia datang ke rumah secara pribadi. Dia sampaikan, maaf Bu, saya sengaja datang karena saya tidak mau di sekolah, saya tidak mau anak saya terekspos bahwa seperti ini keluarganya. Dia menceritakan bahwa dia dan suaminya sudah berpisah, suaminya selingkuh, menikah lagi, sehingga mental si anak ini mengikuti ibunya, ya itu kacau. Di saat usianya beranjak remaja, dia kemudian belajar dari kehidupan kedua orang tuanya. Dia kemudian, ibunya tidak tahan dengan, ini bukan kita menggibah, tapi memberikan satu contoh. Ibunya kemudian tidak tahan, saking jengkelnya, anak ini sudah saya lahirkan, saya hidupi, keluar semua kata-kata yang tidak layak dia ucapkan sebagai seorang ibu. Saya sudah hidupi begini, bla bla bla. Dia pergi lawan saya. Kemudian anaknya ditarik, dijambak, dicakar-cakar. Anak itu tidak mau sekolah karena sudah berdarah-darah badannya, dicakar sama ibunya. Ibunya sendiri mengaku, badannya itu anak sudah luka-luka, Bu. Saya jengkel sekali. Kemudian kalau ada kejadian begitu, dia tidak mau saya cerita sama bapaknya. Kenapa? Karena istrinya bapaknya dia bilang, itu istrimu. Dia tidak tahu juga urus anaknya. Seperti itu. Jadi kondisi anak-anak yang orang tuanya divorce, itu yang terkadang membuat kita itu bagaimana mengatasi anak-anak seperti ini, sehingga orang tuanya yang datang. Nah, saya sampaikan, orang tua, saya paham Bu, saya paham kenapa ibu seperti ini. Saya juga punya anak, kebetulan saya juga punya anak yang usia seperti itu. Walaupun kondisi latar belakang rumah tangga berbeda, tapi memang jiwa anak-anak yang SMA itu labil.
Sangat mudah jatuh cinta, sangat mudah tertarik, sangat mudah membenci. Sudah seperti itu, kita juga pernah di usia seperti itu. Lihat Agnes Monica, suka ikuti pernah berhenti belajar karena juga dia pernah berhenti belajar. Kalau katanya Bapak Nadiem Makarim, bahwa ibarat Indonesia ini adalah kapal. Jika semua buruh mau bergerak, maka insya Allah kapal besar bernama Indonesia ini akan bergerak. Jadi mari terus belajar, upgrade. Saya Sultan dan Linda, terima kasih atas kebersamaannya teman-teman. Mudah-mudahan ada lagi sesi-sesi berikutnya kita berbagi. Saya senang mendengarkan keluhan teman-teman dan kita sama-sama mencari solusi. Tidak ada yang tidak terpecahkan kalau kita mau berbagi dan membuka pemikiran kita. Ingat, growth mindset. Karena sangat banyak teman-teman kita yang fixed mindset dan kita tahu seperti apa mereka. Jadi jangan mengikuti hal yang tidak menurut kita tidak bagus, tapi juga jangan ditentang. Ikuti zamannya, tarik diri jika itu menentukan dan kembangkan diri kita dengan cara kita masing-masing. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto boleh? Ayo. Siswa akan segan sama saya kalau saya pasang di bawah. Sudah bukan zamannya teman-teman. Sudah tertinggal. Itu zaman dulu ketika saya di tahun